Salam sejahtera, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur jikalau pada hari Sabat ini Tuhan memberikan kita semua kesempatan yang indah untuk kembali boleh datang beribadah kepada Dia. Saya juga bersyukur kepada Tuhan masih memberikan kesempatan untuk boleh melayani firman-Nya di Gereja Kristen Rahmani Indonesia Kelapa Gading. Saya mengucapkan terima kasih untuk gereja Tuhan di tempat ini yang memberikan kesempatan untuk saya melayani firman Tuhan. Salam hangat dari jemaat kami, Gereja Kehidupan Rohani, Jemaat Gedong, Jakarta. Kita bersyukur, kita mau persiapkan hati kita mau berdoa sekali lagi kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk anugerah kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami boleh kembali datang di hadirat-Mu di hari Sabat yang suci ini. Kami boleh menyembah pencipta kami. Kami boleh mengagungkan Tuhan melalui puji-pujian yang kami naikkan tadi. Dan tiba saatnya kami mau mendengar sabda Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar dan belajar. Persiapkan hati dan pikiran kami, agar kami boleh dimengertikan oleh kuasa roh Tuhan. Dan kami boleh menerima berkat firman Tuhan, dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati topang hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, biarlah boleh menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk, jemaat yang dikasihi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di ruangan ini, di gereja maupun di rumah, di mana saja bersama dengan keluarga. Tema yang diberikan kepada kita pada hari Minggu ini adalah mendekat ke salibnya, ya, mendekat ke salibnya. Saudara, tema dan nats minggu ini sebenarnya mau mengingatkan kita, umat Kristen, kepada peristiwa Jumat Agung dan Paskah. Meskipun sebentar lagi kita tahu, kita akan merayakan sukacita Natal. Lahirnya Raja di atas segala raja bagi dunia. Turunnya Juru Selamat bagi dunia. Tapi saudara, perenungan kita sebentar mau menyadarkan kepada kita sekali lagi bahwa percuma bila hanya ada peristiwa Natal, namun tidak pernah ada peristiwa Jumat Agung dan Paskah. Percuma bila hanya ada sukacita kelahiran Kristus, tetapi tidak pernah ada peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus. Saudara, bagi dunia, cerita tentang salib itu hanyalah suatu kebodohan. Firman Tuhan juga mau mengatakan seperti itu, bahwa bagi dunia, pemberitaan tentang salib merupakan suatu kebodohan belaka. Hanyalah suatu pemandangan ataupun salib dipandang sebagai sesuatu yang buruk, sebagai sesuatu yang hina, merugikan, bahkan juga menakutkan. Salib sampai saat ini pun dipandang sebagai suatu penderitaan, kekalahan, dan pergumulan yang besar bagi umat manusia, saudara. Tidak ada manusia yang senang bila ada salib dalam hidupnya. Saudara, sampai di sini firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita, sebenarnya orang Kristen kehidupannya tidak bisa lepas dari salib itu. Salib yang dikatakan dunia itu penuh hina, penuh derita, bahkan penuh duka, tetapi di dalam salib yang sama itu sebenarnya ada kuasa, ada cinta yang begitu besar, bahkan ada kemenangan atas dosa. Maka pada bagian perikop yang tadi kita baca bersama-sama, saudara, di dalam Yohanes 19 ayat 16b sampai 27, bahkan diteruskan oleh perikop selanjutnya ayat 3 sampai ayat yang ke-30 sebenarnya, saudara. Sebenarnya mau mengajarkan kepada kita bahwa mari, saudara, kita diajak dalam kehidupan kita sebagai murid Kristus, mari kita mau selalu mendekat kepada salib itu. Karena pada salib itu selalu ada kekuatan, selalu ada pengorbanan, bahkan di dalam kekuatan salib itu selalu ada pengampunan. Meskipun kita harus mengakui, saudara, baik saudara dan saya sebagai manusia yang lemah ini, sebaliknya seringkali kita sukanya menjauhi salib itu. Kita sukanya melupakan salib itu. Bahkan sering kita bertanya dalam hati, bagaimana caranya agar hidup saya bisa mendekat ke salib itu. Bisa mendekat ke salib Kristus. Firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita dalam perikop yang tadi kita baca, saudara. Yang pertama, saudara, trust in the Lord
for His cross. Kita percaya di dalam Tuhan atas salibnya. Di dalam ayat 16 sampai ayat yang ke-18, saudara, mengatakan bahwa kita harus percaya kepada salib itu terlebih dahulu. Kalau kita nggak percaya kepada sesuatu, maka pasti kita nggak mau mendekat. Saudara. Kalau saudara dan saya kalau saudara dan saya mau percaya kepada pasangan hidup kita, saudara, maka saudara harus mendekat, saling mendekat dalam relasi kepada pasangan hidup kita. Saudara, suatu ketika saudara sepupu saya bilang sama saya di dalam telepon kurang lebih 1 minggu yang lalu, "Bro, capek juga ya ngurusin adik yang sedang di ICU. Karena 2 minggu lalu adiknya dan adik sepupu saya, usianya lebih muda dari saya, harus diizinkan Tuhan harus sakit dan pecah pembuluh darah dan sedang di ICU sampai sekarang, saudara. Capek juga ya bro, urusin adik yang sedang di ICU. Belum lagi urusin si mama yang 2 minggu sebelumnya juga stroke. Saudara, saya bisa membayangkan, jadi mamanya sepupu saya itu adalah AI saya, begitu ya. Saya bisa membayangkan beban keluarga mereka. Mana lagi bisnis gua, dia katakan, 9 bulan sudah vakum. Gua benar-benar pusing. Saudara, pada saat itu tidak mudah bagi saya sebagai saudara sepupunya untuk meresponi dan menjawab curhatan sepupu saya ini. Belum sampai 2 minggu, saudara, adiknya yang dirawat di ICU sudah menghabisi uang 1 M lebih. Bahkan sampai saat ini saya suka telepon, suka tanya, hampir 1 M. Saya hanya bisa katakan kepada dia pada saat itu, sambil saya juga terbata-bata, saudara, sebagai manusia biasa, meskipun saya pendeta, saudara. Saya katakan, bro, kita orang Kristen tidak bisa dipisahkan dengan namanya salib, bro. Saya bilang, kehidupan lo, kehidupan gua, ya saya sama dia itu teman baik dengan sejak kecil, saudara ya. Kehidupan kamu dan saya, bahkan kehidupan saudara-saudara, bahkan saya juga, saudara, tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya salib itu. Saya katakan kepada sepupu saya itu, bagian kita harus tetap pikul salib itu sampai selesai. Dan percayalah, dia, Tuhan itu akan menolong dan memberikan kelegaan. Karena sebenarnya firman Tuhan katakan salib yang kita pikul itu adalah ringan. Dan salib yang sesungguhnya sudah dia pikul sampai selesai. Saudara, saya mudah mungkin mengatakan seperti itu pada saat itu, saudara ya. Tapi ketika menjalaninya seperti saudara sepupu saya itu tidak mudah tentunya. Melalui salib itu dia mau membuktikan, saya katakan, kemenangannya atas maut. Tidak ada lagi yang perlu kita takutkan lagi dalam hidup ini sebenarnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, poin yang pertama ini untuk percaya kepada salib Kristus, yaitu mau mengingatkan kepada kita, bila tidak ada salib, tidak ada pengampunan. Bila tidak ada salib, tidak ada kedamaian. Kedamaian antara kita, ciptaan, dengan pencipta. Antara kita dengan sesama. Inilah yang pertama kita mau belajar dari perikop ini. Bagaimana saya mau mendekat ke salibnya? Saya harus percaya ada salib itu lebih dulu. Yang kedua, saudara, bagaimana saya bisa untuk mendekat ke salib Kristus? Trust in the Lord for His confirmation. Saudara, percaya di dalam Tuhan atas penggenapan-penggenapannya dalam kehidupan kita. Ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Saudara, banyak bagian firman Tuhan yang menceritakan Allah menggenapi perkataannya di sepanjang sejarah kehidupan ini. Tentang kedatangan Kristus dicatat sebenarnya mulai dari Kejadian, saudara. Ya, Kejadian 3 ayat 15. Ulangan 18 ayat 15. Samuel 7, 13 dan 14. Sampai yang sangat terkenal kalau dalam bulan-bulan Natal suka pengkhotbah mengutip dari Yesaya 9 ayat 5. Dan digenapi di dalam Injil Matius 1 ayat 18 sampai 25. Saudara, penggenapan-penggenapan yang lain Alkitab juga menceritakan tentang gerejanya. Dicatat dalam Alkitab kita mulai dari Matius 4 ayat 17, Matius 16 ayat 18 dan kepada Kisah Para Rasul 2, cerita tentang jemaat mula-mula.
Tentang munculnya Mesias-Mesias palsu juga dicatat oleh Alkitab sejak dari Matius 24 ayat 24 sampai 26, Markus 13 dan 1 Yohanes 4 ayat 1. Bahkan guru-guru palsu telah tersebar ke seluruh dunia dikatakan, bahkan sampai pada zaman ini saudara. Saudara dan saya mengalaminya. Mau menjelaskan kepada kita saudara saat ini bahwa firman Tuhan itu benar-benar valid dan bukan hanya tulisan manusia biasa, tetapi manusia yang sudah dipimpin dan dikuasai oleh Roh Allah. Saudara, begitu juga pada perikop yang kita baca tadi. Kejadian yang ada di dalam ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24 sebenarnya ribuan tahun yang lalu, saudara, Tuhan sudah menubuatkan di dalam Mazmur 22 ayat 18. Dan terjadi di ayat 23 dan 24 perikop ini. Saudara, saya harap masih membuka Alkitab kita di rumah ya. Bagaimana para prajurit membuang undi akhirnya untuk saling membagi jubah Tuhan Yesus. Saudara, sampai di sini masihkah kita meragukan kemahakuasaan Tuhan? Di dalam sejarah kehidupan manusia dan dunia, kemahakuasaan Tuhan tetap valid sampai kapanpun. Ketika Roh Tuhan berkata kepada Daud dalam konteks Mazmur 22 ribuan tahun yang lalu, sebenarnya Tuhan telah mengetahui apa yang akan terjadi ribuan tahun kemudian setelah hari itu. Saudara, ketika kita mau mempercayai penggenapan Tuhan, kita bukan sedang diajarkan untuk sembarangan percaya akan nubuatan yang diperkatakan oleh manusia di zaman ini. Bukan, saudara. Tetapi ketika kita diajarkan untuk mempercayai penggenapan Tuhan, maka percaya akan penggenapan Tuhan itu, kita sedang diajarkan untuk mempercayai Tuhan di masa depan hidup kita. Karena Dia yang memegang dan menguasai hari esok saudara dan saya. Amin, saudara. Ini menjadi kekuatan bagi orang percaya. Dia yang menguasai hari esok masa depan saudara dan saya. Karena di dalam salib selalu ada pengharapan dan jalan keluar. Ini yang kedua, saudara. Bagaimana saya bisa untuk mendekat ke salib Kristus? Percaya di dalam penggenapan perkataan, di dalam firman-Nya. Yang ketiga, saudara. Trust in the Lord for His care. Percaya di dalam Tuhan untuk pemeliharaan, untuk kepeduliannya dalam hidup kita. Ayat 25 sampai ayat yang 27 di dalam perikop yang tadi kita baca, Yohanes 19. Saudara, pada ayat 25 sampai 27 kita telah membuktikan kepedulian Kristus kepada orang-orang terdekatnya. Dalam konteks penulisan saat itu adalah ibunya dan juga orang yang terdekatnya, salah satunya adalah Yohanes. Kepedulian Kristus kepada orang-orang terdekatnya secara khusus digambarkan oleh penulis Yohanes. Bagaimana Yesus tidak hanya peduli kepada dunia secara umum, saudara, tetapi justru Yesus juga peduli kepada setiap pribadi lepas pribadi, saudara. Termasuk Yesus peduli kepada saudara dan saya saat ini. Yesus tahu ibunya pada saat itu juga sedang hancur hatinya dan berbeban berat ketika menghadapi proses penyaliban Kristus. Saudara, berapa belas tahun yang lalu ataupun berapa puluh tahun yang lalu, film The Passion of the Christ sangat baik sekali kalau bagi saya untuk menggambarkan wajah Maria ya, yang mengikuti terus proses penyaliban Tuhan Yesus. Saudara ya, kalau saudara pernah menonton film itu ya. Saudara, Yesus tahu saudara bagaimana beban berat Maria ibunya secara manusia, saudara ya. Secara kemanusiaan tentunya saya membayangkan Yesus mau segera turun dari salib itu, saudara, dan mau memeluk Maria. Secara kemanusiaan, saudara. Karena Yesus sangat peduli kepada pribadi ibunya itu. Tapi saudara, walaupun Yesus bisa saja turun untuk memeluk Maria, mengobati hancur hatinya itu. Tetapi Yesus di dalam keilahiannya, saudara, ini dia. Dia tetap taat, tetap berdiam di atas salib sampai selesai. Dia menyelesaikan karya keselamatan bagi saudara dan saya. Dia tetap berdiam di kayu salib.
Bahkan kepedulian Kristus ini seharusnya menjadi kekuatan kita, saudara, di dalam mempercayai Dia. Karena Dia sangat peduli terhadap semua orang yang sedang berbeban berat dalam pergumulan yang hebat. Bahkan di zaman pandemi ini, saudara. Saudara, ketiga hal ini kita harus ingat, saudara. Ketika kita bertanya, bergumul dalam hati, bagaimana saya bisa untuk mendekat ke salib Kristus itu? Pada salib yang dikatakan dunia adalah satu kebodohan belaka. Yang pertama adalah percaya kepada salib itu terlebih dulu. Percaya kepada penggenapannya, firman-Nya, dan juga percaya kepada kepedulian pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Saudara, sampai saat ini saya tidak tahu pergumulan dan beban hidup seperti apa yang sedang saudara alami. Yang saya tahu kita semua tanpa terkecuali saudara pasti punya struggle masing-masing, punya pergumulan masing-masing, atau bahkan seringkali kita dalam konteks kalimat yang rohani punya salib masing-masing yang kita pikul. Bisa saja pergumulan itu dalam kondisi kesehatan kita yang sedang terganggu, seperti keluarga besar kami yang sedang diizinkan Tuhan untuk setia kepada Tuhan, berjuang, mengobati, memelihara adik sepupu yang sedang sakit. Mungkin seperti itu, saudara. Bisa saja juga pergumulan itu ada dalam masalah relasi kita dengan keluarga, saudara. Suami dan istri, anak orang tua, mertua menantu, saudara. Relasi yang sedang tidak baik. Ataupun juga pergumulan kita pada saat ini adalah masalah ekonomi, bisnis yang hancur, saudara, di masa pandemi ini. Saya mungkin puluhan jemaat, bahkan lebih, saudara. Seringkali di dalam 9 bulan, 10 bulan ini, saudara, sharing lebih banyak menceritakan tentang kehancuran bisnis mereka dan juga goyangnya ekonomi mereka. Mungkin juga, saudara, pergumulan kita di masa ini adalah bahkan kejiwaan yang terganggu, saudara. Anxiety, kekhawatiran, dan sikap pesimis melihat masa depan, saudara. Bahkan ada juga beberapa rekan jemaat juga yang mengatakan dengan berani kepada saya, saudara, ini mah udah mau kiamat, Pak, gitu ya. Ya, dengan bahasa kemanusiaan kita yang sederhana, saudara. Ini mah udah susah, nggak bisa diapa-apain. Udahlah, pasrah saja. Saudara dan saya mungkin ada dalam pergumulan itu, saudara, berjiwa pesimis dan takut menjalani kehidupan ini. Saudara, firman Tuhan mau mengatakan kepada kita pada hari ini, dalam ibadah pagi ini, dalam setiap situasi kehidupan, percayalah tetap kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri, dan selalu kita andalkan Dia dalam setiap perkara. Jangan pernah menjauhi kuasa salib itu, saudara, tetapi sebaliknya selalu mendekatlah kepada salib Kristus. Karena di salib Kristus itulah ada kekuatan, ada pengampunan, dan juga kita mengingat bahwa ada pengorbanan di sana dan ada pengharapan. Saudara-saudara, sebentar saya akan memberikan satu video sederhana, saudara, yang mau mengingatkan kepada setiap kita. Video ini adalah video lama, saudara. Tetapi selalu kalau saya mempersiapkan video ini, entah kenapa saya berkaca-kaca mata saya ya, melihat skenario yang dibuat oleh video ini. Walaupun hanya animasi sederhana, saudara, tapi ada satu kekuatan untuk kita mengingat kekuatan salib itu, saudara. Mari, saudara, kita mau saksikan sebentar.
Saudara, video ilustrasi tadi mau mengingatkan kepada kita banyak hal, saudara, yang bisa menarik kita ataupun menggoda kita untuk menjauhi salib Kristus. Bukan saja di dalam kondisi yang tidak mengenakan ataupun duka cita, tapi juga kesenangan, kebahagiaan juga bisa menggoda kita untuk menjauhi salib itu. Tapi ilustrasi tadi mau mengingatkan kepada kita, mari kita selalu dekat kepada salib itu, kepada salib Kristus itu. Mari kita selalu percaya kepada Dia dengan segenap hati kita. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya untuk menjalani kehidupan ini, saudara, dengan sungguh-sungguh berpegang kepada Tuhan. Selalu mau dekat kepada salib yang mulia itu. Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami kembalikan pujian, hormat, syukur kepada Tuhan untuk firman yang boleh kami dapatkan pada hari ini. Kami diingatkan untuk selalu percaya kepada salib itu. Salib yang sudah kami lihat bagaimana Tuhan sendiri menyelesaikan karya keselamatan di atas kayu salib itu.
Salib yang menggambarkan bahwa Engkau menyelesaikan misi ilahi dengan sempurna. Engkau mengasihi, begitu mengasihi umat manusia. Firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita, pada kami pada saat ini ya Tuhan, bahwa kami harus percaya kepada Tuhan, percaya kepada penggenapan firman-firman Tuhan. Dan kami tahu Engkau yang memegang hari esok kami, menguasai hari esok kami. Dan bahkan juga firman Tuhan mengajarkan kepada kami harus percaya untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan ini. Bahwa Tuhan tidak pernah memberikan yang salah kepada setiap sejarah kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu yang sudah ada di hati kami berkuasa, menolong, menguatkan, menopang setiap kami. Berkati jemaat GKRI Kelapa Gading, di dalam segala pergumulan yang ada, dalam segala situasi ini, biar kami tetap terus berpegang kepada salib itu, dan dekat kepada Kristus sendiri, Sang Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.